Ceritanya bagaimana kerusuhan nemu? Apa ini ceritanya bang? Pas puasa, habis buka. Pas habis buka, terus kamu ngapain? Mau sampah Buang sampah. Iya. Buang sampah di mana? di Unsri. Di Unsri. Kemudian Ada kotak, kotak warna hitam. kotak warna hitam. Iya. Kemudian dari kotak itu kamu apain? Berendam. Kamu Ada tendang. isinya belum buka. Ditendang berat atau sudah kebuka? Berat. Berat. Iya. Kemudian Tidak terbuka. Kemudian dibuka. ya. Iya. Nah, terus Terus bawa balik. bawa pulang. Nah, kamu serahkan sama petugas kepolisian atau bagaimana? Tidak. Kamu sudah gunakan nggak untuk kejahatan? Tidak. Benar. Iya. Ceritanya bagaimana ini menguasainya? Kapolsek. Ya ceritanya gimana? Ditangkapnya bagaimana? Ini terjadi keributan, jadi ribut sama ceweknya ke depan rumah sakit, terus dikejar sama si Rana, terus pada saat di rumah sakit Kandus dijemput keluarkan senjata api. Oh, jadi pengancaman. Dan dikeluarkan untuk apa? Di sini di telepon security akhirnya datang pas digeledah ada senjata. Kamu kenapa ngejar cewekmu kenapa? Tidak. Bukan ribut kan? Ribut. Bisa Putus. Seburu lah. Terus kalau seandainya tertangkap kamu tembak dia? Tidak. Terus pisau untuk apa kamu buka? tidak. Pegang. Kok baca cemburu? Nakutin siapa? Nah, Iya. nakutin siapa? Kamu kerjaanmu apa? Jaga malam. Jaga malam. Jaga malam di mana? Di Ganggu. Di lorong. Maksudnya di lingkungan Iya. pos kampling itu. Ah, Yang bayar siapa pos jaga malam? warga. Bayar kamu itu. Dicek kebenarannya mas ya. Artinya begini, kalau memang ceritanya begitu, ya mungkin ada hal-hal yang meringankan kamu. Tapi kalau ceritanya tidak begitu, ya kalian berobat sama kamu. Baik rekan sekalian, jadi yang bersangkutan saudara Awanda ini berawal dari cekcok dengan pacarnya, kemudian yang bersangkutan melakukan pengejaran karena masalah pribadi, kemudian terjadi keributan pada saat menangkap pacarnya, kemudian pacarnya dibantu oleh petugas yang ada, ternyata setelah diamankan pada bahu dan pinggangnya ditemukan senjata api rakitan. Tentunya ini menjadikan satu catatan kami karena sejatinya yang bersangkutan menguasai senjata api secara ilegal, yang tentunya ini juga bagian satu perbuatan melawan hukum, menguasai senjata api yang tidak diberikan dokumen sebagaimana mestinya, yang tentunya berpotensi untuk menjadi sarana melakukan kejahatan. Saat ini yang bersangkutan kita dudukan perkaranya menguasai senjata api tanpa dokumen yang ada, tentunya dengan persangkaan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51, Pasal 1 ayat 1, juga Pasal 2 ayat 1 dengan ancaman pidana yaitu hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya 20 tahun penjara. Tentunya dengan persangkaan tersebut rekan-rekan sekalian, kita akan mendalami kembali sejauh mana penggunaan senjata apinya, karena dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian dalam waktu yang tidak berapa lama nanti pada saatnya kita akan rilis juga karena kita berhasil mengungkap tempat pembuatan senjata api. Tentunya ini saling berkaitan dengan beberapa pelaku tindak pidana yang selama ini menggunakan senjata api, dan kenapa kami sangat intens melakukan penegakan hukum khususnya barang bukti senjata api yang dikuasai secara ilegal, karena sejatinya senjata api tersebut digunakan sebagai sarana untuk perbantuan pelaku tindak pidana dalam melakukan aksinya. Yang dikhawatirkan lagi adalah melukainya.
yang pada akhirnya dapat merugikan kita semua. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas kesempatannya. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Barang bukti ya? tasnya.